apa tugasnya Mufti Batavia ini? Adalah untuk memberikan fatwa-fatwa, memproduksi fatwa-fatwa atau dalil-dalil agama untuk kepentingan penjajah Belanda. Salah satunya adalah fatwa haram memberontak kepada penjajah Belanda. Tetapi Sayyid Ahmad bin Isa, menurut nakib Irak yang telah kami hubungi dan juga menurut kitab-kitab Nasar, itu tidak pernah hijrah ke Yaman. Beliau meninggal di kota Najaf, kan, dekat sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya. Dan putranya hanya 3, Sayyid Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak punya putra namanya Ubaidillah. Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak muncul dari ruang hampa. Ada kesejarahan, ada perjuangan, ada tumpahnya darah, ada tumpahnya air mata di dalam berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan Solo Raya memegang kunci bagi Nusantara dan bagi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tanpa restu dari Kaisar Nusantara, Maharaja Nusantara ingkang minulya Sinuhun Pakubuwono ke-10, tanpa izin beliau, tanpa restu beliau, tidak mungkin Kerajaan Kesultanan Nusantara memberikan stempelnya, memberikan wilayahnya, mengikhlaskan rakyatnya, dan mengizinkan emasnya untuk dipinjam oleh NKRI sehingga memiliki wilayah, memiliki rakyat, memiliki kedaulatan, dan memiliki mata uang rupiah. Ini tidak bisa dibantah oleh siapapun. Tanpa izin dari Surakarta Hadiningrat yang pada waktu itu adalah yang paling luas, yang paling kuat, yang paling legitimate dari semua kesultanan kerajaan Nusantara, tidak berdiri Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan ini semua adalah merupakan perjuangan dari seluruh leluhur kita, baik itu dari Wali Songo yang membidani lahirnya transisi yang sangat damai dari Imperium Majapahit, penguasa Asia Tenggara, menuju kemudian Demak, menuju kemudian Pajang, menuju kemudian Mataram, sampai hingga kemudian Giyanti karena penjajahan Belanda kemudian terbagi-bagi menjadi Surakarta, Yogyakarta, Mangkunegaran, dan Pakualaman, dan kemudian akhirnya kita mengalami masa-masa gelap yaitu kolonialisme. Saudara-saudara sekalian, para hadirin-hadirat yang dirahmati Allah, adiluhung dan luhurnya nilai-nilai bangsa ini wajib kita banggakan, kita tanamkan di dalam jiwa kita, bahwa dengan kemerdekaan ini dan dengan modal luhur dari masa silam ini menjadikan kita bangsa yang agung dan besar. Tetapi akan menjadi ironis ketika kita yang mengklaim dirinya sudah merdeka, ternyata di dalam hati kita masih ada mental-mental orang-orang yang terjajah atau inlander. Jadi ketika zaman penjajahan itu karena terjadi pemberontakan yang luar biasa, dan Belanda itu pernah mengalami kebangkrutan berkali-kali. Termasuk yang paling besar adalah ketika Perang Aceh bareng dengan Perang Diponegoro Jawa, sehingga Belanda itu sampai sebelumnya sudah pecah, ya, sudah mulai rentan ketika terjadi pemberontakan sebelumnya, sehingga Kerajaan Belanda Raya pecah menjadi Belgia sama Luxembourg, yang sampai sekarang Belanda tinggal kecil saja, tidak lebih dari Jawa Barat. Untuk mengatasi perlawanan pemberontakan yang berkali-kali seperti itu, sehingga VOC yang pada saat itu menjadi perusahaan yang paling kaya di seluruh dunia, di mana harga rempah-rempah kita itu seperti harga emas di pasar Eropa, dan VOC memonopoli itu. Kemudian akhirnya bangkrut dan kerajaan negaranya pecah. Belanda memiliki akal yang ini sebenarnya belajar kepada Inggris ketika menguasai Hijaz, menguasai Jazirah Arab, yaitu menggunakan politik adu domba dan sistem kelas. Sistem kelas yang ada adalah membagi Indonesia menjadi 3 kelas. Kelas pertama adalah kelas warga kelas 1, yaitu ada kelas kulit putih,
Satu A-nya jelas Belanda, satu B yang lain, ya, bisa Inggris, bisa Spanyol dan Prancis dan negara ras kulit putih Eropa lainnya. Kemudian ada warga negara kelas 2, yaitu warga timur jauh dan imigran asing dari keturunan Arab atau Yaman, ya kan? Saya katakan Yaman karena Arab lain sangat sedikit yang ke Indonesia, Yaman, terutama Hadorim atau Hadramut, ya. Yang kedua India, yang ketiga adalah China. Yang terakhir adalah kelas 3, yaitu kasta kelas 3, yaitu pribumi, termasuk ningrat atau keturunan raja-raja atau pesantren kiai-kiai juga warga kelas 3. Dan ini disebut dengan sangat rendah, yaitu inlander. Inlander ini kalau di dalam buku Bumi Manusia, karangan dari siapa itu yang di Pulau Buru itu, nah itu dikatakan mirip-mirip dengan apa, mingke, mangki, monyet, sampai serendah itu. Bahkan banyak di kantor-kantor pemerintah Belanda disebut pribumi dan anjing dilarang masuk, sampai seperti itu. Nah, kenapa kok dibuat sistem politik kelas? Agar pribumi tidak langsung berhadapan dengan Belanda. Belanda menciptakan sistem buffering atau sistem penyangga, sistem antara, mediator, mediasi, yang ini menjadi kaki tangannya untuk mengkooptasi, menguasai sendi-sendi kehidupan pribumi. Mohon maaf, saya tidak berusaha rasis, tapi saya hanya mengupas sejarah. Dan ini harus kita hapuskan mulai detik ini juga sampai ke masa yang akan datang kalau Nusantara ingin menjadi negara yang besar. Saya hanya mengupas suatu kenyataan yang pahit yang kita alami sebagai sebuah bangsa. Untuk sendi-sendi ekonomi, mereka menyerahkan kepada warga, biasanya banyak yang mata sipit, yang itu sampai sekarang masih menguasai banyak sendi-sendi perekonomian. Dan ini fakta yang tidak bisa kita bantah, ya kan? Dan rejim-rejim kemudian juga memanfaatkan mereka karena memang mereka lihai di dalam sistem dagang. Apalagi tidak ada pilihan lain sehingga fokus di situ. Kemudian untuk sistem terkait mengenai masalah keagamaan dan juga untuk menjadi centeng-centeng di tiap kota ada kapiten-kapiten Arab, yaitu dari warga imigran Hadramut Yaman ini. Bisa diulas sendiri, dicari sendiri data ini. Ini bukan fitnah, bukan suatu yang ada bisa dicari sendiri. Sampai kemudian Belanda mengangkat Mufti Batavia atau Ketua MUI Pusat. Nah, gitu ya, zaman sekarang Ketua MUI Pusat, yaitu Habib Usman bin Yahya, yang beliau ini banyak surat menyuratnya dengan Senuk Hurgronya, seorang orientalis Belanda yang pura-pura masuk Islam, bernama Haji Abdul Ghaffar atau Habib Putih, yang dengan rekomendasinya kepada Van den Berg Belanda, kepada Ratu Belanda untuk bagaimana cara-cara memecah belah dan mengkooptasi Nusantara. Ini fakta yang tidak terbantahkan. Dan Mufti Batavia ini digaji 100 gulden, 1/7 dari Senuk Hurgronya. Itu tercatat semua, ada di dalam perusahaan Leiden dan lain-lain banyak itu. 100 gulden di tahun 1800-an itu sekitar sekarang antara sekitar 100 jutaan dengan kurs dan nilai itu ya. Belum fasilitas yang lain. Apa tugasnya Mufti Batavia ini? Adalah untuk memberikan fatwa-fatwa, memproduksi fatwa-fatwa atau dalil-dalil agama untuk kepentingan penjajah Belanda. Salah satunya adalah fatwa haram memberontak kepada penjajah Belanda. Ini fakta yang tidak terbantahkan, silakan dibantah. Seluruh ahli sejarah akan mengatakan bahwa apa yang saya katakan ini adalah benar. Dan juga mendoakan Ratu Belanda Wilhelmina ketika ulang tahun di Masjid Pekojang. Itu terekam dalam sejarah. Ada surat menyuratnya, memuji-muji Senuk Hurgronya, Van den Berg, Ratu Belanda dan lain-lain, dan banyak. Dan sampai ada videonya bagaimana mereka mendapatkan medali kehormatan dari Ratu Belanda. Kalau mengatakan cucu Nabi, masa membela penjajah yang kafir harbi, yang menghisap dan
dan menindas merampok Nusantara. Pertanyaannya, benarkah mereka cucu Nabi? Nah, selama ini sekian ratus tahun ini ulama-ulama keturunan Wali Songo dan Kesultanan Nusantara diam dan tidak melakukan protes apapun, bahkan menghormati, bertawaduk sebagai tamu, kita menghormati mereka, kita berhusnudon, siapa tahu benar kan gitu. Apalagi di zaman dulu, jangankan untuk surat menyurat, untuk bepergian, untuk haji saja itu susahnya setengah mati, harus dapat izin dari Belanda. Kalau sudah di luar negeri, pulang ke sini sulit karena akan dicurigai. Sampai pernah itu Mufti Batavia Utsman bin Yahya menyurati dua orang. Yang pertama Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama Banten, yang punya keturunan sekarang Wakil Presiden Ma'ruf Amin, dan sahabat saya Kiai Haji Imaduddin Utsman. Ini pernah disurati dan ditawari gaji yang besar untuk bergabung di dalam proyek kooptasi Islam di Nusantara. Tapi Van den Berg dalam salah satu memorinya mengatakan tidak mungkin seseorang seperti seperti Syekh Nawawi Al-Bantani, sealim itu, ya kan, mufti di Hijaz, itu sampai akan bekerjasama dengan Belanda. Jadi Belanda sudah sadar, tidak mungkin ini mau diajak kerjasama. Surat itu tidak pernah dibalas, tidak pernah mendapat tanggapan apapun. Tetapi yang kasihan justru Syekh Abdul Karim, cucu Sunan Derajat yang ada di Surabaya, ditawari untuk menjadi mufti di Indonesia, Jawa Timur sampai ke timur. Beliau dengan lantang menolak dan akhirnya dipenjara. Ini tercatat, terekam dalam sejarah, dan cucunya banyak dan bisa memberikan kesaksian. Salah satunya adalah pengurus MUI Pusat Prah Sunan Derajat, Kiai Munawir Al-Qasimi, yang memiliki muassis pesantren Sunan Derajat di Parung, Bogor. Kesaksian-kesaksian ini seharusnya bisa menyadarkan suatu bangsa kita bahwa apa yang terjadi di masa silam ini adalah suatu tragedi yang jangan sampai terulang. Sejarawan berkata, siapa yang tidak mau belajar kepada tragedi di masa silam, maka dia akan dikutuk untuk mengulanginya. Tolong bedakan. Kalau kita tidak mau belajar kepada sejarah, maka kita akan dikutuk untuk mengulanginya. Kalau kita mengatakan sudah merdeka, maka jangan sampai kita dijajah dalam bentuk apapun. Tetapi permisif dan izin kita dan husnudon kita kepada kaum imigran yang mengatakan dirinya sebagai cucu Nabi ini kemudian menjadi tidak terkendali ketika kemudian ada kepentingan-kepentingan politik, dan sifat rasisme ini sudah ditanamkan oleh Mufti Batavia Utsman bin Yahya ketika menjadi Mufti Batavia. Salah satunya adalah hukumnya haram dan berzina bagi perempuan dari Bani Alawi bin Ubaidillah yang mau nikah dengan pribumi di luar golongan mereka. Rasisme ini juga menimpa sesama golongan imigran Arab sendiri, sehingga terjadi pertikaian, bunuh-bunuhan di Bondowoso. Itu karena penghinaan ras. Orang-orang Arab non Ba'alawi membunuh Ba'alawi di masjid, lampu dimatikan, dibunuh. Kemudian di Pasuruan, di Surabaya, di mana-mana. Akhirnya kemudian karena ini dianggap akan mengancam stabilitas Hindia Belanda, Belanda mendatangkan mufti Hadramut yang bernama Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf. Dan ini perjalanan ini, sejarah ini tercatat dalam kitab namanya Al-Istizadah, yang mengarang adalah Habib Ali bin Muhsin bin Abdurrahman bin Ubaidillah, cucu dari Habib Abdurrahman bin Ubaidillah. Mohon maaf, saya mengatakan ini bukan dalam kerangka apa-apa, karena saya juga punya orang tua angkat As-Segaf, Habib Husin bin Muhammad bin Alwi bin Hasan bin Toha bin Muhsin bin Ali bin Segaf As-Segaf. Itu orang tua angkat saya. Jadi ketika kami keluarga Wali Songo ini akhirnya kembali membuka-buka buku nasab, kembali berbicara nasab, bukan dalam rangka untuk kita ini tidak tawaduk kepada leluhur kita yang melarang untuk berbicara nasab, karena dulu kita sangat terlarang bicara masalah nasab.
Selain juga yang pertama khawatir terjadi ta'assub, ya kan, kesombongan, arogansi. Yang kedua juga karena berbahaya. Kalau seseorang ngaku keturunan Diponegoro di zaman setelah era perang Jawa, pasti dibunuh, dicari. Sehingga banyak yang nasabnya dibakar, banyak yang sudah punya kekancingan keraton dibakar. Sehingga nggak butuh ningrat-ningratan, raden-radenan, sayid-sayitan, seks nggak butuh. Yang penting kita bisa hidup menyatu, berdakwah dengan tenang dan aman dengan anak keturunan. Dan itu banyak tersebar di Indonesia. Salah satu dari kitab Al-Istizadah adalah bagaimana kecewanya Mufti Hadramut Habib Abdurrahman bin Ubaidillah ini dengan perlakuan para Ba'alawi sendiri yang rasis. Ketika beliau diminta untuk memberikan fatwa apakah boleh perempuan Ba'alawi keluar kawin di luar Ba'alawi, beliau mengatakan boleh, tidak ada masalah, tidak ada hukum yang melarang. Walaupun ada mungkin lemah karena salah satu percabangan saja dari salah satu madhab, bukan mayoritas. Tuh, dan ini memang benar. Contohnya Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki Mekah, ya kan, kurang alim apa, seorang muhaddis, putri-putrinya tidak ada yang dikawin Sayyid, di luar Sayyid semua, tapi mencari yang kapasitas pribadinya, kealimannya ini memang benar-benar pas. Jadi yang dilihat ilmu dan amal, bukan nasab, lebih utama itu. Dan Rasulullah juga di hadisnya kan juga demikian waktu memberikan syarat pernikahan, kecantikan, kekayaan, keturunan, sama ketakwaan, ya, agamanya, ya. Pilihlah agamanya, begitu. Nah, hal lain dalam Al-Istizadah adalah bagaimana Habib Abdurrahman bin Ubaidillah ini juga kecewa dengan Ba'alawi karena terlalu melebih-lebihkan makom kedudukan mbahnya. Mbahnya hanya setingkat ustadz atau kiai biasa, disebut al-imam, al-qutub, dan seterusnya. Ini dikritik sendiri oleh Ba'alawi, dan ketikanya sangat jujur karena beliau seorang mufti yang alim yang tidak mau berbohong, dan kecewa. Dan bahkan banyak riwayat ulama-ulama Yaman itu juga mendoakan tidak berkah hasil dari para imigran Yaman yang ke Indonesia, karena memang bekerja sama dengan penjajah kafir itu sendiri. Ya, banyak Ba'alawi yang baik, tidak semuanya mereka buruk dan rasis. Di dalam kitab itu juga disebutkan bahwa halaman 1093, Syarif Aun Al-Hasani, penguasa Mekah Haromen Hijaz pada saat itu, dari keturunan Nabi Muhammad, dari Al-Hasani, ya kan, itu pernah mentakzir, menghukum cambuk kepada Ba'alawi dan dilarang untuk memakai gelar Sayyid Syarif sejak saat itu. Artinya seorang raja dan seorang Sayyid Syarif yang punya nakobah dan persekutuan nakobah seluruh dunia sudah memberikan fatwa bahwa Ba'alawi dilarang untuk memakai gelar resmi sebagai keturunan Nabi, harusnya juga mengikat sehingga akhir zaman. Karena dari abad ke abad ternyata mereka kosong 550 tahun nasabnya. Jadi mereka ini mengklaim keturunan dari Sayyid Ahmad bin Isa Al-Muhajir yang katanya hijrah dari Irak ke Hadramut Yaman. Tetapi Sayyid Ahmad bin Isa menurut nakib Irak yang telah kami hubungi dan juga menurut kitab-kitab nasab itu tidak pernah hijrah ke Yaman. Beliau meninggal di kota Najaf, kota suci Najaf, ya kan, dekat sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya. Dan putranya hanya 3, Sayyid Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak punya putra namanya Ubaidillah. Dan ini ada nakobahnya namanya Nakobah Bani Jamil, dan mereka bersaksi berkali-kali menulis surat teguran kepada Ba'alawi, jangan engkau mengaku sebagai Ahlul Bait Nabi dan keturunan dari Sayyid Ahmad bin Isa. Datuk-datuk kami tidak punya kakek, tidak punya saudara yang bernama Ubaidillah. Itu berkali-kali sudah. Nakib Mesir tahun 1985 contohnya yang masih hangat di dalam majalah Syarqul Ausat, majalah ilmiah Mesir. Sayyid Ali At-Tantawi juga menegur Ba'alawi jangan ngaku-ngaku keturunan Nabi. Sudah berkali-kali. Bahkan banyak yang sudah isbat di Oman, misalkan 300 Ba'alawi dibiayai oleh Sultan Qobus Oman untuk tes DNA dan isbat ke Yordan. Semuanya gagal total semua. Di mana gagalnya nanti saya jelaskan. Jadi Wali Songo tidak pernah membahas nasab, tidak pernah mengunggulkan nasab. Kesultanan juga tidak pernah membahas nasab. Bahwa Sinun kita, Sultan kita, baik Ngayogyakarta, Hadiningrat, baik Surakarta, baik
Pajang, Demak, ternyata masih Sayyid, jarang yang tahu, nasabnya juga jarang yang tahu. Tetapi karena membangunkan macan tidur, akhirnya mau nggak mau kita ya harus membela harga diri kita, ini fardu ain. Kalau makam leluhur kita dikencingi orang, masa kita diam saja? Alangkah anehnya makam leluhur kita dikencingi orang, ya kan, dilempar tai orang, kemudian kita malah mendukung membela mereka. Akal waras mana yang seperti ini? Akhirnya Wali Songo, keluarga Wali Songo akhirnya mendirikan Nakoba Ansab Aulia Tis'ah, mulai membuka lagi manuskripnya, mulai membuka lagi buku-buku kitab nasabnya. Kemudian setelah ada nyambung, kemudian melakukan isbat internasional. Sunan Giri sudah dapat isbat dari Maroko, dari Yordan, dari beberapa negara Nakoba seluruh dunia, ya kan. Kemudian Sunan Gunung Jati juga sudah isbat. Itu sahabat saya ingkang sunuwun itu Bagus Nur Fadil Al-Bantani Al-Husaini, nah, karena sudah keluar isbatnya. Itu Sunan Gunung Jati isbatnya keluar. Bukan hanya itu, keluarga Wali Songo karena takut dosa tes DNA, Pak. Dan ini tidak murah. Tes DNA-nya di lab Amerika, namanya Family Tree DNA. Sampai seperti itu karena takut dosa. Dan ada mutasi-mutasi Ahlul Bait Nabi di dalam darahnya keluarga Wali Songo, walaupun masih dikaji apakah Wali Songo keturunan garis laki-laki ataukah tidak keturunan lurus laki-laki. Nah sekarang yang satu kitab nasab ada, isbat internasional nyambung keluar isbatnya, penetapan nasabnya dari Syahadah Nasab dari Nakoba Internasional. Tes DNA berani, ya kan, dan insya Allah akan dikembangkan dengan negara hadir melalui Badan Riset Inovasi Nasional, ya kan. Yang satunya kitab nasabnya terputus 550 tahun. Isbat internasional tidak ada satupun Nakoba yang memberikan isbat kepada Bani Alawi Habib ini. Dan tes DNA gagal total. Sudah kita minta kalau ada yang mau berani maju kita biayai. Ternyata juga tidak ada yang berani maju untuk tes DNA. Sekarang menurut panjenengan, akal sehat kita mengatakan mana yang asli, mana yang palsu? Kira-kira Wali Songo apa Habib yang asli? Wali Songo. Nah sudah. Kalau jenengan punya emas itu asli, jenengan takut nggak untuk diuji kadarnya? Tidak takut. Nah harusnya kan gitu. Kalau orang ngaku emas saya asli, mana suratnya? Suratnya nggak ada. Ada tapi kami stempel sendiri di Jakarta, ya kan? Nah, cucu Nabi kok stempel Jakarta, cucu Nabi stempel di negara asal. Aku Yaman di stempel di Yaman, aku keturunan dari Irak stempel di Irak. Nggak bisa stempel sendiri di Jakarta. Kalau gitu orang Jawa, Papua, Flores, ya kan, bisa buat Nakoba sendiri. Kamu cucu Nabi, kami stempel sendiri, ya kan? Bisa. Nggak bisa seperti itu. Kaidah nasab itu harus diakui. Saya ngaku keturunan dari Jogja. Saya datang ke Bani Syihabuddin di Dongkelan. Saya tanya kepada Raden Kiai Burhan Munsif Dongkelan, Masjid Patok Negara Jogja, Kiai, saya ini katanya keturunan jenengan. Loh, jenengan kata siapa? Ini saya bawa saudara dari Bani ini, namanya Mas ini, ya Raden ini. Oke. Mbak sampai namanya apa? Namanya ini. Nah, saya diakui. Berarti saya saudaranya. Kalau ragu saya dites DNA, kan gitu kan? Lah ini tes DNA nggak berani, nggak ada yang mengakui, di stempel sendiri. Masuk. Nah, gimana? Ya, gampang saja, nggak usah diperumit. Kalau mereka memang ngaku keturunan Nabi, datang kepada Naam. Kami ngaku keturunan Nabi, kami siap dites DNA, kami minta diisbatkan dengan data-data kami. Nah, keluar nggak nanti? Tapi sampai detik ini tidak ada satupun yang nongol untuk berani tes DNA dan maju untuk isbat internasional, karena mereka tahu bahwa pasti akan gagal, sehingga memframing jahat bahwa Wali Songo kepingin diakui jadi sayyid. Loh, ngapain? Mungkin kita sudah diakui di isbat internasional kok, bahwa ini sewu hidung pesek, muka tembem, nggak pantas jadi sayyid. Boom. Keturunan nasab itu di darah, di DNA, bukan di wajah. Seseorang sayyid yang hijrah ke Sudan kemudian menikah turun-temurun dengan orang Sudan 15-20 generasi, kira-kira Arabnya tinggal berapa persen? Mesti akan jadi orang kulit hitam, orang negroid, luntur, mengalami mutasi genetik.
Jadi ini memframing membuat narasi-narasi jahat untuk yang semakin membuat pribumi dan warga Nusantara ini semakin enak gitu loh. Menurut saudara saya peneliti BRIN, seandainya Wali Songo itu sudah hadir di Indonesia abad ke-13, kemudian mereka punya 3 putra saja, eksponensial 3 putra, 100 tahun 3 generasi hingga sekarang, insya Allah Wali Songo ini sekarang jumlahnya sekitar hampir 150 jutaan. Jadi saya yakin di antara panjenengan-panjenengan semua coba nanti telusuri, mesti nanti ada keterkaitan dengan Sunan apa, atau dengan Sultan mana, atau dengan Raden mana, mesti ada. Entah garis lurus laki-laki, entah itu zigzag atau parental ayah ibu, dan semua itu bisa diuji dan bisa dideteksi melalui tes DNA. Saya misalkan bukan garis lurus ke Wali Songo, ya kan, haplogrup saya O misalkan, gitu. Kemudian saya tes DNA, nanti bisa dideteksi, oh generasi kesekian, sekian berapa ratus yang di masa silam, ya kan, itu ada kakek saya yang asli Nusantara itu menikahi seorang syarifah keturunan misalkan Sunan Giri, atau Sunan Kudus, atau Sunan Ampel. Nah, itu bisa semacam itu. Apalagi yang garis lurus laki-laki akan jelas, akan ketemu kode-kodenya Sayyidina Ali FGC 10500, kodenya Imam Hasan FGC 8702, kodenya Sayyidina Husain FGC 30416. Kita sudah belajar, kita sudah dengan ahlinya, tidak ngawur kita untuk mengkaji nasab dan seseorang, baik dari kitab nasab, baik dari sejarah maupun dari genetika. Sekarang Bani Alami Habib-Habib ini, ya kan, coba kalau ada HP buka sekarang, lembaga Eichmann EIJKMAN LIPI, Profesor Herawati Sudoyo meneliti nasab Najwa Shihab. Berapa ras Arabnya? Cuma 3% Pak. Yang lainnya ini ras India sama Afrika Utara. Nah, kemudian ketika membuka open posting Family Tree DNA, My Heritage DNA, dan ISOGG, ISOP, Asosiasi Ilmuwan Genetika Internasional, itu diketahui bahwa mereka haplogrupnya G, sama sekali bukan orang Arab, tapi keturunan lurus dari Kaukasia, Asia Tengah. Bahkan ada kode PF3296 punyanya Yahudi Ashkenazi yang mengisbat bukan siapa-siapa, tapi orang Yahudi sendiri sudah mengakui bahwa Bani Alami Habib-Habib ini adalah keturunan Yahudi. Wallahi saya bersumpah kalau saya bohong, saya dibodoh tuntutan. Silakan dibuka dewisdna.net, di mana Asegaf dan Jamalulel itu telah diisbat menjadi keturunan bagian dari Yahudi internasional. Ada kodenya P303, ini sama dengan Yahudi Sephardi dari Sisilia Italia yang hijrah ke Amerika, yaitu Al Capone yang menjadi pemimpin mafia gerombolan penjahat internasional pertama di Amerika. PF3296 ini ada pada keluarga Gunsburg, Yahudi Ashkenazi Eropa Timur, ada di ada di keluarga Merkel, Yahudi Ashkenazi Jerman, ada di Guggenheim, Goldstein dan lain-lain. Terus mau ngomong apa? Maling nasab lebih mudah dibuktikan Pak daripada maling jemuran Bu di zaman sekarang. Lebih mudah dicari lebih mudah dicari orang yang mengaku-ngaku memalsukan nasab daripada orang yang lari dari bank kredit. Jadi semacam itu. Jadi ini zaman ini sudah zaman yang mutakhir. Surat menyurat, telepon, komunikasi, internet, ya kan, ilmu pengetahuan sudah sangat maju. Jadi jangan coba-cobalah berlaku rasis. Janganlah coba-coba menerapkan sistem kelas di Indonesia yang telah merdeka ini. Indonesia telah menjadi negara macan Asia, masuk 20 besar negara termaju ekonominya di dunia. Negara G20 dilansir akan menjadi negara terkuat keempat tahun 2045. Amin. Amin, insya Allah. Freeport telah kembali sedikit demi sedikit mayoritas ke kita, tambang-tambang migas ke kita, ya kan. Jadi ini akan menjadi modal besar kemakmuran di masa-masa akan datang bagi anak generasi kita. Tapi kalau kita masih punya mental terjajah, mereka yang hadir 100% oleh kapal Belanda dihadirkan ke Nusantara akan menjadi majikan kita menjadi budaknya. Apakah Anda rela?
Anak-anak kita akan cium tangan ke mereka, cium kaki mereka, ya kan, dianggap budaknya. Malam ini di Sawit saya sangat gembira. Sekelas MBC sudah bisa melakukan dialog interaktif seperti ini. Kita tanya jawab nanti. Yang tidak setuju di mana, yang kurang jelas di mana. Ini bukan doktrinal, tapi ini diskusi ilmiah. Jadi bapak-bapak ibu-ibu sekalian, kesadaran ini harus kita lakukan karena apa? Karena kita tidak untuk diri kita dan generasi, tapi untuk generasi kita yang akan datang. Kalau kita masih punya mental, ketemu orang matanya biru kita minder, ketemu orang matanya sipit kita minder, ketemu orang hidungnya mancung, mulutnya difase-fasekan, jenggotnya dipanjang-panjangin kayak kambing bandot, kita minder. Kita masih terjajah, saudara-saudara sekalian. Sebagai sebuah bangsa kita harus bangga dengan masa lalu kita. Dalam bukunya Anunciada Tom Pire, seorang nahkoda kapal Portugis, ketika dia menyerbu Malaka, dikatakan bahwa kapal-kapal yang dikirim oleh Demak, oleh Ratu Kalinyamat, seorang putri Trenggono, mengirim 300 kapal perang yang isinya 5.000 orang. Kapal-kapal Portugis yang paling besar itu seperti sampan di hadapan kapal-kapal Jum Jawa. Meriam-meriam kami tidak bisa menembus kapal-kapal Jawa, saking besarnya kapal Jawa. Ketika Eropa kapalnya masih primitif, kita coba membuat kapal yang sangat canggih, yang bisa mengusir Portugis dari Malaka, yang disegani di perairan seluruh dunia. Sekarang mana harga diri kita? Kiai-kiai kita, orang tua kita rendahkan, kita malah lebih menghormati mereka yang mengatakan di dalam darah kami ada darah Rasulullah. Tahu dari mana? Kalau kalian ingin mencintai Allah harus mencintai Rasul. Kalau tidak mencintai Rasul harus mencintai Ahlul Baitnya, yaitu kami. Dari mana ini? Gak ada. Kalau saya ketemu sama Said Asli, seperti Said Adnan Atalidi yang dari Maroko, yang utusan kerajaan Maroko, dari Al-Idrisi Al-Hasani, orangnya Pak ganteng, tawadu, ya kan, merendah hati. Kalau kita bicara masalah Rasulullah itu merasa nggak pantas, nangis, kayak gitu. Said Maliki nggak ada membanggakan nasab, menepuk-nepuk dadanya. Orang harus tunduk sama saya. Ini kan pembodohan. Ini pembodohan. Katanya Mbak Wahab Rasulullah, inisiator berdirinya Nahdlatul Ulama dan Komite Hijaz, mengatakan apa? Kita ini keturunan macan, jangan mau dijadikan kucing. Sebenarnya kan suatu simbol, pertanda bahwa kiai-kiai Jawa, bahwa Kesultanan Nusantara ada keturunan-keturunan dari macan. Dalam diri kita mengalir darahnya Genghis Khan Mongol, penguasa penakluk dunia, mengalir ras Aryan dari Dewa Krishna dan Nabi Krishna dan Arjuna, mengalir juga darahnya Rasulullah SAW. 3 imperium besar mengalir dalam darah kita. Masa kita mau dijajah sama Yahudi? Ulang tardu angkal Yahudi wan Nasoro, jelas harapan mereka, orang-orang Yahudi dan orang Nasrani yang bergandengan tangan, mereka tidak akan pernah rela untuk Islam ini jaya dan bangkit. Tetapi ingat, di ayat lain ada Nasrani-Nasrani yang juga baik. Siapa? Mereka yang tidak mau bergandengan tangan dengan Yahudi. Kalau katanya Syekh Imran Hussein, Kristen Ortodok di Rusia yang anti Yahudi, ini adalah sahabat kita orang Islam. Jadi mohon maaf, banyak fenomena orang generasi muda kita menjadi murtad ketika mengalami persekusi dari FPI, mengalami persekusi kerasnya fatwa atau dogma dari mereka yang mengklaim dirinya sebagai cucu Nabi ini. Mohon maaf, sekarang Mesir sudah melarang pakai cadar karena cadar ini secara kesejarahan adalah miliknya orang-orang Yahudi. Mesir melarang orang pakai cadar, tetapi kita sekarang sudah mulai pakai cadar, walaupun memang ada salah satu madhab kita yang mengharuskan pakai cadar seperti Imam Syafi'i, tapi sebenarnya bukan fardu yang qat'i, yang wajib dan mutlak, tidak. Kalau kemudian
mode kita seperti sekarang ini adalah suatu kewajiban yang kalau nggak pakai hijab, nggak pakai ini adalah suatu cara Allah menyiksa kita. Maka istrinya Mbah Hasyim Asy'ari, istrinya Buya Hamka, istrinya Ki Ahmad Dahlan, dan istri-istrinya bunyai-bunyai zaman silam yang tidak pakai jilbab seperti sekarang, hanya pakai kerudung biasa, masuk neraka semua, masih kelihatan rambutnya. Istrinya Raja Yordan, istrinya Raja Maroko masuk neraka semua. Putri-putri keraton, ya kan, Surakarta yang kalau masuk keraton tidak pakai jilbab itu dibakar semua di neraka. Masya Allah senaif itu. Jadi saya sepakat dengan Profesor Quraisy Shihab bahwa pakaian yang sopan sesuai dengan adat setempat itu adalah hijab itu sendiri. Ya, adalah Allah ini maha baik, maha bijaksana. Jadi jangan semua harus timur tengah, harus gurun pasir, pakai sarung, pakai kopiah, pakai belangkon, itu juga mulia, itu juga beradab. Jangan harus pakai gamis, harus pakai yang lain. Kalau saya nggak bisa tumbuh jenggot, saya pasangkan jenggotan kayak serundeng ya lucu, bukan tambah tampan. Allah mencintai ketampanan, bukan tambah tampan tapi tambah lucu, ya kan? Nah, masa orang Islam lucu, kemprol kan gitu. Ya. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan, nanti kita bisa berdalam di diskusi. Saya kembalikan ke Romo Yai Joko. Matur nuwun. Tepuk tangan.